merupakan perguruan tinggi swasta yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Jalan Inspeksi Kanal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan HR, salah satu dosen program sarjana, program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patopo, yang dulunya bernama STKIP Pembangunan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang pernah saya ampuh, yakni mata kuliah pengantar teori fasi. Mata kuliah pengantar teori fasi ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan di semester 6 dengan jumlah muatan 3 SKS. Adapun capaian pembelajarannya, yang pertama, mampu menjelaskan pengantar teori fasi. Yang kedua, mampu menjelaskan sejarah dan pentingnya atau urgensi konsep fasi. Yang ketiga, mampu menjelaskan istilah sistem fasi atau teori kabur. Yang keempat, mampu menganalisis perbedaan himpunan kris atau himpunan tegas dan himpunan fasi. Dan yang kelima adalah mampu menjelaskan fungsi keanggotaan himpunan kabur. Dan 6, mampu menjelaskan operasi dasar himpunan kabur. 7, mampu mengoperasikan dengan menggunakan operator SAD untuk himpunan kabur, yaitu gabungan. Yang ke-8 tentang irisan, dan yang ke-9 adalah tentang komplemen. Yang ke-10 mampu mengoperasikan bentuk relasi fasi. Yang ke-11 adalah mampu menjelaskan penalaran fasi. Selanjutnya yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan teori fasi. Berikut ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah pengantar teori fasi. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mengkaji tentang materi pokok himpunan kabur, operasi-operasi lanjutan pada himpunan kabur, representasi himpunan kabur dan prinsip perluasan, bilangan kabur dan operasi aritmatika, relasi kabur, logika kabur, dan penalaran kabur. Berikut ini materi pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa, yaitu yang pertama, pengantar teori fasi. Yang kedua, sejarah dan penting atau urgensinya konsep fasi. Yang ketiga, istilah sistem fasi. Yang keempat, perbedaan himpunan kris atau himpunan tegas dan himpunan fasi. Yang kelima, fungsi keanggotaan himpunan kabur. Yang keenam, operasi dasar himpunan kabur. Yang ketujuh, operasi SAD untuk himpunan kabur, yaitu gabungan, irisan, dan komplemen. Bentuk relasi yang ke-8 itu bentuk relasi fasi. Selanjutnya yang ke-9 penalaran fasi, dan yang ke-10 aplikasi teori fasi. Untuk sistem pembelajaran yang digunakan di kampus kami yaitu sistem hybrid, di mana yang untuk online itu pemanfaatan LMS sebagai media pengumpulan tugas, absensi, dan pembagian materi. Dan juga untuk pemberian materinya itu melalui Zoom atau Google Meet. Sedangkan untuk metode yang sering digunakan pada saat luring atau secara langsung itu menggunakan metode direct instruction dan problem based learning. Adapun juga sistem penilaiannya dimulai dari yang pertama dulu tentang kehadiran, yang kedua keaktifan di kelas bagaimana, yang ketiga adalah tentang tugasnya, dan yang keempat tentang ujian. Ujiannya itu terbagi atas dua, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya, berikut suasana pembelajaran di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya semua? Baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Oke. Doa selesai. Seperti biasa, sebelum itu juga kita mulai, kita absen dulu ya. Seperti biasa, absennya itu kita pakai LMS ya. Silakan buka LMS masing-masing. Waktunya itu mulai dari sekarang sudah terbuka sampai kurang 15 menit. Itu LMS sudah terbuka untuk absensi. Silakan absen. Sudah semua? Ya, hari ini merupakan pertemuan keempat dari mata kuliah pengantar teori fasi, di mana materinya itu yang akan saya bahas tentang himpunan kris atau himpunan tegas dan himpunan fasi dan kabur. Ya,
Nah, adapun juga capaian pembelajaran yang akan kita capai yaitu mampu menganalisis perbedaan himpunan drift atau himpunan tegas dan himpunan fasi atau himpunan kabur. Itu capaian yang akan kita capai hari ini. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, ada yang masih ingat pelajaran apa yang telah kita pelajari minggu lalu? Masih ingat pelajaran minggu lalu? Silakan kalau memang ada, silakan angkat tangan. Oke, silakan Carla. Kalau tidak salah itu istilah-istilah yang ada di sistem musik. Ya, istilah-istilah yang ada di sistem fasi. Nah, istilah-istilah apa itu? Ada yang bisa? Ya, silakan. Yang pertama ada semester pembicaraan, Hmm. himpunan kris, Hmm. variabel fasi, Hmm. himpunan fasi, dan domain himpunan fasi. Oke, baik. Nah, untuk lebih mendalami lagi, kita harus lebih tahu lagi apa itu pertama himpunan fasi. Himpunan fasi menurut definisi Elzade, ya, Elzade itu sudah kita pelajari pada saat mencari tahu tentang sejarahnya fasi, siapa menemukan, itu Elzade. Elzade itu mengatakan bahwa himpunan fasi atau himpunan kabur atau suatu himpunan yang bagian fasi dari X, ya, didefinisikan sebagai pemetaan. Nah, pemetaan itu AX menuju 0 sampai 1, dipetakan 0 sampai 1. 0 sampai 1. Masih ingat pelajaran samping ya, kalkulus. Kalau pakai kurung siku 0 sampai 1, bedakan dengan kurung biasa 0 sampai 1. Ini 0 sampai 1 biasanya kan tulisannya seperti ini, X, ya, dimana lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1. Dia masuk, 0-nya masuk, 1-nya masuk. Beda dengan kalau kurung biasa, ya. Kurung biasa kan ya, X itu lebih besar dari 0, tapi lebih kecil dari 1, tapi tidak pakai tanda sebenarnya. Nah, itu. Nah, kalau untuk definisi himpunan fasi, itu mainnya 0 sampai 1. Masuk 0, masuk 1. Tapi nilainya tidak pernah lewat dari 0 dan selalu lebih besar dari, tidak pernah lebih besar dari 1. Yang mainnya 0,1, 0,2, dan seterusnya sampai 0,9 dan 1. Itu. Nah, di mana AX itu adalah derajat keanggotaan. X ke himpunan fasi A dinyatakan dengan X kumpulan semua himpunan bagian kabur dari X. Nah, sedangkan himpunan kris atau himpunan tegas itu yang pernah kita pelajari, itu dikatakan di sini bahwa himpunan kabur fasi set atau fasi set adalah generalisasi dari himpunan fasi atau himpunan tegas yang direpresentasikan oleh fungsi karakteristiknya. Nah, di sini beda lagi dalam kurungnya. Dalam kurungnya itu adalah huruf awal yang menyatakan itulah himpunan di dalamnya. Apa himpunannya? Hanya 0 dan 1. Jadi yang untuk fasi dia berupa interval, intervalnya 0 sampai 1. Sedangkan kalau untuk himpunan tegas hanya ada 2. Kalau bukan 0 ya 1. Kan? Nah, dalam kasus AX itu sama dengan 1 berarti dia keanggotaannya penuh di X di A. Nah, sementara kalau AX-nya 0 artinya dia bukan anggota, non keanggotaan. Tetapi berlawanan dengan kasus klasik derajat keanggotaannya lagi diperbolehkan. Nah, yang artinya himpunannya berada 0 sampai 1, artinya masuk ke fasi. Nah, kalau dia bukan dalam bentuk interval, nah itu dia masuk ke himpunan tegas. Dengan himpunan tegas, sama kemarin saya berikan contoh lampu. Lampu sekarang kan dulu kalau dia mati, lampunya padam, itu dia keadaan 0. Kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari ya, kalau kita nyalakan dia 1. Kalau kita bawa ke himpunan fasi, pernah kita ingat lagi ya, ada lampu yang bisa disetel semakin diputar semakin terang, ya. Kalau kita putar ke kiri semakin gelap, ya. Kalau pas mati ya itu dia 0. Pas terang sekali itu dia 1. Tapi ada antaranya lagi, bisa kita atur setting. Itu mau terang sekali, mau agak gelap, itu adalah bermain fasi di situ bermain. Nah, itu kalau kita bawa kehidupan nyata. Nah, dan juga notasi yang sering kita temukan kalau dalam buku itu bukan cuma AX, biasa dipakai juga new AX itu untuk menyatakan suatu himpunannya.
Nah, himpunan kris atau himpunan tegas adalah himpunan yang membedakan anggota dan non anggota, ya, dengan batasan yang jelas. Kalau bukan non, ya satu. Himpunan kris merupakan nilai keanggotaan suatu sistem, suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan new AX yang hanya ada dua nilai keanggotaan. Kalau dia bernilai satu, berarti suatu item tersebut itu merupakan anggota dari dalam suatu himpunan. Nah, kalau dia nol, berarti dia bahwa suatu item itu tidak menjadi dalam anggota dari suatu himpunan. Contoh, misalkan himpunan semestanya atau semesta pembicaranya ada himpunannya seperti ini. Misalkan A, B, C, D, dan E. Nah, untuk himpunan A, besar ya, bedakan A besar dengan A kecil. Kalau kecil itu ada tulisan itu dalam himpunan, anggota-anggotanya. Sekarang himpunan A itu adalah A kecil, B, C, misalkan ya. Sedangkan himpunan B adalah C, D, dan E. Kan? Ya. Nah, kalau Bapak tanya, untuk anggota C pada himpunan A, ya atau tidak? Apakah dia merupakan anggota di himpunan A atau tidak? Ya, artinya C itu bernilai 1. Kenapa? Karena dia termasuk dalam anggota. Kalau untuk misalkan anggota E, kalau biasa ditulis itu gini ya, new A atau itu C ya. Kalau new A untuk E tadi, dia masuk anggota di himpunan A atau tidak? Tidak. Kalau tidak terdapat himpunan sini huruf E di dalam anggota himpunan A, artinya dikatakan tidak, artinya dia bernilai itu tegas. Sehingga sudah tahu kan bedanya kalau himpunan tegas dan pasi. Jadi kalau misalkan suatu semesta pembicaranya kan A sampai E. Himpunan A itu adalah ABC, untuk himpunan B CDE. Dan kalau saya Bapak tanya, kalau himpunan CDE di C di B gimana? C di B berapa? 1. Kenapa 1? Termasuk himpunan B. Tahu? B. Jadi setiap himpunan klasik, himpunan tegas juga merupakan himpunan kabur. Ya, kita dapat mendefinisikan fungsi keanggotaan. Himpunan klasik A merupakan subset kebagian dari X. Sebagai fungsi karakteristiknya, kalau misalkan nilai AX itu dia kalau 1, kondisinya itu X itu merupakan elemen dari A. Kalau bukan dari elemen dari A itu, artinya dia bernilai 0. Maksudnya ini ya, dia bernilai 1 kalau dia merupakan anggota dari A. Itu yang dipertanyakan A-nya ya. Tapi kalau selain dari ini, kalau bukan anggota dari A, artinya dia bernilai 0. Itu himpunan tegas. Nah, di dalam himpunan itu juga ada namanya variabel fasi. Contoh variabel fasi, jadi bedakan ya variabel fasi dengan himpunannya fasi. Nah, kalau variabel fasi itu misalkan temperatur, terus umur, tinggi badan. Kira-kira saya tanya, bisakah kalian mengukur tinggi badan, umurnya orang, temperatur juga? Bisa. Nah, contoh himpunannya bagaimana kalau temperatur? Dingin, sejuk. Kadang-kadang saya bilang ini suhu sekarang ini dingin atau tidak? Yakin dingin. Dingin kah? Sejuk? Panas? Atau pasti bimbang kan? Situlah fasi. Itulah himpunan fasi. Nah, dingin saya dengan dingin kalian itu kan pasti berbeda. Nah, itu biasa. Oh, ini loh, ternyata bisa bedakan. Oh, ternyata kalau variabel itu, variabel fasi itu agak susah diukur. Kalau susah diukur, itu fasi. Contoh, cantik itu relatif. Jadi semua sesuatu yang relatif itulah bisa masuk ke fasi. Dinginnya kalian, panasnya kalian itu relatif. Umur juga sama. Umur muda, umur tua, kadang bilang itu tua itu, tapi belum tentu tua. Kenapa bisa kita mengatakan dia tua? Apakah karena umurnya 35 tahun bisa dikatakan tua? Belum tentu. Sama dengan muda, ya kan? Sama dengan juga tinggi badan. Kapan dikatakan orang pendek?
Kapan sih orang bilang dikatakan pendek? Orang ini pendek, orang ini tinggi. Kapan dikatakan dia tinggi? Apakah ada batasnya? Oh, itulah masih juga gitu. Dan bedakan variabelnya, beda himpunannya. Variabelnya apa? Temperatur. Himpunannya apa? Dingin, sejuk, normal. Nah, kalau umur itu variabelnya. Nah, kalau untuk himpunannya ada muda, ada parubaya, ada tua, anak balita. Nah, seperti itu. Nah, saya kasih contoh lagi ya. Misalkan dikatakan variabel fasinya, variabel ya, tidak penghimpunan, variabel fasinya itu adalah umur. Nah, misalnya ke umur itu sudah diklasifikasi, misalkan muda itu umurnya lebih kecil dari 35 tahun. Setengah baya itu di antara 35 dengan 55. Dengan tua itu lebih besar, selalu lebih besar dari 55 tahun. Sudah umurnya tua. Ya. Tapi ini sudah diklasifikasikan. Tapi di mana letak fasinya? Nah, untuk kelihatan lebih, kalau untuk himpunan tegasnya, saya beri contoh. Saya ambil setengah baya, kan tadi umurnya 35 sampai 55 ya. Kan kita bermain 0 dan 1. Himpunan kris setengah baya. Kalau saya tanya, umur 35 tahun, apakah dia setengah baya atau tidak? Umur 35 tahun, setengah baya atau tidak? Setengah baya, artinya iya. Orang yang berusia 35 tahun termasuk setengah baya. Dan nilai keanggotaannya berapa? 1. Kalau saya tanya 34? Tidak. Jadi nilai keanggotaannya berapa? 0. Itu pun 55 tahun termasuk setengah baya ya, gunanya 1. Kalau bagaimana kalau 56 masuk setengah baya atau tidak? Tidak. Artinya nilai keanggotaannya 0. Saya kasih contoh himpunan fasinya kalau misalnya setengah baya. Saya punya grafik seperti ini. Ya. Kelihatan itu 25, 35, 45, 55, 65. Ini umur ya. Nah, ini nilai keanggotaan 0 sampai 1. Nah, Bapak tanya, kalau misalkan umur 45 tahun itu setengah baya atau iya? Bukan. Setengah baya. Berapa nilai keanggotaannya? 1. Terus kalau umur 35 tahun setengah baya atau tidak? Artinya berapa? Kan ini nilainya ya, dalam sini ya. Artinya 35 tahun masuk ya. Berapa nilai keanggotaannya? 0,5. Artinya kita katakan umur 35 tahun itu dia masuk kategori setengah baya. Tapi nilai keanggotaannya bukan 1, tapi 0,5. Nah, begitupun dengan yang kedua. Umur yang 45 tahun. Tadi kan dikatakan 1 kan, dan dia puncaknya itu adalah 1. Kan kalau umur orang biasanya itu pasti derajat normal kan. Ada puncaknya pasti kita dikatakan, oh di sini pasti kita keluar, semakin lama semakin merosot. Nah, kalau umur 55 tahun itu juga masuk setengah baya. Tapi nilai keanggotaannya hanya 0,5. Nah, kalau sedangkan untuk umur 25 tahun ya setengah baya juga, tapi keanggotaannya 0. Artinya dia tidak termasuk karena bernilai 0. Kapan dia tidak termasuk? Kalau sudah dia bernilai 0. Nah, tidak mungkin ada di bawah 0, tidak mungkin minus. Nah, untuk lebih kompleks lagi, lebih kelihatan seperti ini. Kalau saya sudah gabungkan semua himpunan variabel fasi ya, pada himpunan fasinya untuk usia. Untuk usia artinya ada muda, setengah baya, ada tua. Nah, pertanyaannya lagi, kalau umur 45 tahun dia termasuk apa? Berapa nilai keanggotaannya? 1. Oke. Kalau pertanyaan Bapak lagi, umur 35 tahun dia masuk ke mana? Setengah baya dengan setengah muda. Karena kita tidak bisa tahu apakah dia masuk muda atau setengah baya. Jadi dikatakan umur 35 tahun termasuk setengah baya, tapi nilai keanggotaannya 0,5. Tapi dia juga masuk termasuk muda dengan nilai keanggotaan 0,5. Seperti itu. Tapi kapan dia dikatakan muda? Umur 25 tahun dia termasuk apa? Umur 25 tahun dia masuk di mana? Muda. Nilai keanggotaannya? Sedangkan setengah baya dia nilai keanggotaannya berapa? Sehingga kalau umur 25 tahun dia masuk ke muda. Seperti
seperti itu. Begitupun juga dengan umur 55 tahun. Umur 55 tahun itu dia masuk setengah bayar, masuk tahun ini juga tua. Artinya sudah ada fase masuk ke jenjang tua. Itu pun kalau misalkan saya bertanya, umur 65 tahun masuk di mana? Tua. Berapa derajat keanggotaannya? 1. Itu yang pasti. Ngerti sampai? Kalau berdasarkan dari semua yang tadi, apa yang kalian bisa dapatkan, simpulkan? Ya, silakan. Menurut saya yang dapat saya simpulkan bahwa pemakaian himpunan tegas untuk menyatakan umur sangat tidak adil karena adanya perubahan kecil saja pada suatu nilai yang mengakibatkan kategorinya berbeda. Ya. Berbeda dengan himpunan. Sangat tidak adil. Kenapa dikatakan bergeser sedikit umur sudah dikatakan tua? Padahal belum tentu tua kan? Misalkan umur saya misalkan letaknya 35 tahun kawannya kan? 35 tahun itu menurut kalian setengah bayar atau sudah masih muda? Artinya tidak muda juga, tidak setengah bayar juga kan? Harusnya seperti itu. Karena kalau kita ukuran tegas, pakai ukuran tegas, bergeser satu sedikit saja, misalnya 35 tahun sudah masuk setengah bayar. Tidak bisa dikatakan dia muda lagi. Sehingga itu kalau mau dibilang, kalau kita pakai himpunan tegas, itu tidak adil sebenarnya. Sama dengan misalkan dingin dengan panas. Sebenarnya antara dingin dan panas pasti ada 0,5 diantaranya. Ada yang perpotongan di dalam situ. Kalau misalkan bergeser antara misalkan suhu yang dingin kan biasanya 16. Kalau misalkan sudah masuk 17 dikatakan panas, sudah kelewatan kan? 17. Dan semakin tinggi kan kalau suhu kan semakin tinggi sama 100 derajat kan semakin panas. Semakin rendah semakin dingin. Nah, kalau misalkan 16 itu dingin, tapi pas masuk ke 17 sudah dikatakan panas. Nah itu kan aneh dengarnya kan. Padahal sih sebenarnya dia masuk dingin, masuk juga panas. Dinginnya berapa keanggotaannya? 0,5. Kalau masuk di panas, masuk panas juga, tapi dia masuk 0,5, artinya sedang-sedang. Nah, sama halnya dengan umur ini. Seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, silakan. Bagaimana penerapan empati di dalam dunia pendidikan? Pertanyaan yang bagus. Karena yang contoh-contoh saya berikan masih dalam kehidupan yang umum ya. Bagaimana kalau pendidikan, dunia pendidikan? Pernah dengar beasiswa? Beasiswa itu kan ada dua, biasanya ada prestasi, ada bidik misi. Bidik misi itu apa? Untuk siapa itu bidik misi? Orang yang kurang mampu. Kapan dikatakan kurang mampu? Bisakah kalian mengukur kurang mampu? Nah, karena tidak, itu bisa dipraktikkan. Himpunan pastinya di situ. Apa yang sebagai himpunannya? Yang pertama, berapa gaji orang tuanya, penghasilan orang tua. Yang kedua, bagaimana itu keadaan rumahnya, bagaimana listriknya, bagaimana berapa jumlah tanggungan orang tuanya. Karena belum tentu orang yang bergaji 2 juta ya, dengan orang yang bergaji dengan 1 juta ya, belum tentu itu 2 juta aja kaya dan 1 juta belum tentu miskin. Karena 1 juta misalkan dia tanggung cuma 1 orang, sedangkan 2 juta dia tanggung 10 orang. Nah, itu disitulah bisa bermain pasti. Itu bisa. Karena kategori itu. Dan yang kedua, dari segi penilaian sikap. Sikap seorang kan beda-beda. Kapan dikatakan dia baik? Nah, baik itu menurut saya itu baik, dan belum tentu orang lain bilang itu baik. Nah, itu berarti penilaian sikap. Nah, sikap itu bisa diterapkan juga pasti di situ. Nah, pastinya di mana nanti ada kategori masing-masing yang bisa diukur. Kapan dia masuk? Oh, dia derajat anggotanya 0,5. Oh, derajat dia 1, betul-betul dia baik. Seperti itu. Itu bisa diterapkan untuk dunia pendidikan. Oke, jelas? Kalau jelas sampai sini, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Dan untuk tugasnya, nanti saya akan share tugas kembali ke LMS. Ya, LMS. Jadi semua pengerjaannya itu di LMS. Dan untuk materinya juga saya akan upload di LMS kembali. Oke, cukup untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.